وهذه في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويشرف في زمرتهم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sebelum kita mulai ta'lim pada malam hari ini, marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah dengan niat kita yang hadir di tempat ini. Semoga segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita dipermudah oleh Allah, dan mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Allah jadikan keluarga kita, keturunan kita orang solihin dan solihat, dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita doakan kepada keluarga kita, teman-teman kita, mudah-mudahan mereka semuanya selalu mendapatkan hidayah, taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat yang diridhoi oleh Allah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan untuk keluarga kita, teman-teman kita yang sedang sakit mudah-mudahan penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan kepada keluarga kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka semuanya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan kepada guru-guru kita dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita dan berjasa kepada kita, mudah-mudahan kebaikan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang halaman berapa? 27 ya, baris ke-6 dari atas. 3 dari bawah. Baris ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tulisan udah komputer ya? Udah komputer tulisannya? Oh iya. Saya masih tulisan tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Wal hadi asyar an la yasbiqa syaikhu ila syarhi mas'alatin au jawabi su'alin wala yusawiquhu minhu wala yudhhira ma'rifatuhu au bihi au idrakuhu lahu wala yaqta'a ala syaikhi kalamahu ayyu kalamin kana wala yusabiquhu wala yusawiquhu bal yasbiru hatta yafrugha syaikhu min kalamihi thumma yatakallama wala yatahaddatha ma'a ghairihi wasyaikhu yatahaddathu ma'ahu aw ma'a jama'atil majlisi wal yakun zihnahu hadiran fi jihati syaikhi bihaitsu idza amarahu bi syai'in aw sa'alahu an syai'in aw asyara ilaihi lam yuhwijuhu ilal i'adati thaniyan. Bismillahirrahmanirrahim.
Wal hadi asyar, akhlak seorang murid kepada guru yang ke-11. Akhlak seorang murid kepada guru yang ke-11 apa sih? Alla yasbiqo syaikhu, jangan mendahului seorang guru. La yasbiqo, tidak mendahului seorang murid. Asyaikhu, kepada seorang guru. Ngedahuluin apa? Ila syarhi mas'alatin, kepada penjelasan suatu masalah. Au jawabi su'alin, atau menjawab pertanyaan. Jadi ada orang yang nanya sesuatu kepada seorang guru, kemudian kita sebagai murid itu jangan sampai mendahului perkataan guru dengan perkataan kita. Biarkan dulu guru ngejelasin masalahnya, biarkan dulu guru itu menjawab persoalannya. Jadi jangan kita itu mendahului perkataan guru. Wala yusawiqahu, dan juga tidak membarengi perkataan guru. Enggak ngebarengin tentang suatu masalah, atau guru ngejawab satu persoalan. Minhu, dari seorang guru, jangan ngedahului perkataan guru, dan juga jangan membarengi perkataan guru. Wala yudhiru ma'rifatahu, dan jangan menampakkan, seorang murid tidak menampakkan ma'rifatahu, pengetahuannya. Jadi guru pengen ngejelasin masalah, dan seorang murid itu jangan sampai menampakkan bahwa dirinya itu tahu tentang masalahnya. Au idrokahu, atau pemahamannya. Gua mau udah paham nih yang jelasin sama guru, ikutin lah omongannya, jangan diam dulu aja. Seakan-akan kita di hadapan guru itu nggak tahu, walaupun kita pernah dijelasin sama seorang guru, kita anggapnya kita nggak pernah tahu. Nah, wala yaqta'a ala syaikhi kalamahu, wala yaqta'a, dan seorang murid la yaqta'a, tidak memotong, ala syaikhi, atas seorang guru, kalamahu, perkataannya. Misalnya nih, kan di dalam syair itu ada ungkapan kayak gini, man sabara dzafira, barang siapa yang sabar maka dia akan beruntung. Orang yang sabar bakal beruntung. Nah, guru pengen ngomong itu, man, baru si guru itu ngomong man. Muridnya ngomong man sabara dzafira. Akhirnya orang-orang itu terfokus dengan jawaban si murid tadi ketimbang ngedengerin jawaban gurunya. Nah, itu jangan motong omongan guru, Ngomongan apa aja, ngomongin tentang ilmu atau ngomongin bukan tentang ilmu. Misalnya lagi ngobrol, guru lagi ngomong nih. Kita tahu kalau misalnya guru kita tuh ngomongnya agak-agak lama. Nah, kemudian pas lagi ngobrol, guru lagi ngomong, dipotong. Guru lagi cerita nih, dipotong. Oh iya bener guru, gini. Nah, itu juga gak bagus. Bukan seorang murid yang berakhlak seperti itu. Wala yusabiquhu, dan juga jangan mendahului perkataan guru, sama kayak tadi. Wala yusawiquhu, dan jangan membarengi perkataan guru. Akan tapi apa yang harus dilakukan oleh seorang santri, apa yang harus dilakukan oleh seorang murid, akan tetapi yasbiro, seorang murid hendaklah dia itu bersabar. Sampai kapan kita harus sabar? Hatta yafrugha syaikhu, sampai selesai seorang guru tersebut min kalamihi, dari ucapannya. Nah, jadi kita harus sabar, nungguin guru ngomong, guru sabar. Itu saya pernah dapat kisah dari guru saya. Mungkin jamaah itu pernah mendengar salah satu ulama di Betawi namanya Muallim Syafi'i Hadami. Beliau itu adalah seorang ulama dari tanah Betawi.
Muallim Syafi'i Hadami ketika itu beliau bercerita lagi pengen ngaji ke gurunya. Nah, akhirnya datang tuh gurunya ini, nama gurunya Muallim Syafi'i Hadami itu namanya Habib Ali Bungur. Nah, Habib Ali Al-Atos Bungur. Nah, Muallim Syafi'i Hadami itu datang bawa kitab. Ngetok pintu rumahnya guru, akhirnya guru udah tahu kalau misalnya Muallim Syafi'i Hadami ini pengen ngaji. Akhirnya udah duduk, kata Habib Ali. Duduk tuh Muallim Syafi'i Hadami. Diem aja tuh. Nah, sambil buka kitab, kata Habib Ali Bungur, udah ente udah pulang. Lah, kata Muallim Syafi'i Hadami, enggak ngaji Habib. Udah, kita tadi udah ngaji. Ngaji apa? Ngaji diem. Yang namanya diem itu juga bagian daripada ngaji. Nah, kenapa kok bisa dikatakan ngaji diem? Ini yang dimaksud. Kita itu seorang murid tidak ngomong apapun kecuali dengan izin guru. Habib Ali itu belum ngomong apa-apa. Muallim Syafi'i Hadami juga tidak ngomong apa-apa di depan Habib Ali. Tapi itu sudah dianggap ngaji sama Habib Ali Al-Atos karena Muallim Syafi'i Hadami sudah nurut, sudah bersabar atas tungguan yang pengen dimulai oleh seorang guru tadi. Jadi gurunya nggak ngomong apa-apa, udah selesai ngaji. Ngaji apa namanya? Ngaji diem. Jadi diem itu bagian daripada ngaji juga. Karena kenapa? Diem itu emas kan. Diem itu emas. Tapi nggak diem cepirit, beda lagi urusan. Diem itu emas. Karena orang kalau misalnya terlalu banyak ngomong, hisabnya lebih banyak. Orang terlalu banyak ngomong, hisabnya lebih banyak. Coba orang misalnya ngejanjiin sesuatu, kagak tertunai janjinya, padahal dia bisa ngelaksanain janji itu, maka itu hisabnya nanti. Tapi orang diam, hisabnya sedikit. Nah, tapi ada kalanya kita berbicara, ada kalanya kita diam. Jangan ada ngelihat ada orang mabok, kemudian kita diem baik. Padahal kita punya kekuasaan di daerah tersebut, itu juga bagian daripada dosa. Kita punya kekuasaan, misalnya saya ini RW 1 ya. Saya ketua RW 01. Ada orang mabok nih, malam minggu, merusuh, gangguin orang lain, makai narkoba juga. Nah, saya sebagai ketua RW misalnya, diam aja. Maka saya menurut hadis Nabi kita Muhammad itu saya tuh telah berdiam atas kemungkaran dan ridho terhadap kemungkaran di atas muka bumi itu. Nah, itu bahaya. Nah, jadi yang harus dilakukan oleh seorang murid apa? Sabar sampai si guru itu selesai berbicara, thumma yatakallam. Baru kemudian boleh seorang murid itu berbicara. Gitu akhlaknya. Jangan guru lagi ngomong, kita potong. Jangan guru lagi ngomong, kita barengin omongannya. Jangan guru lagi ngomong, kemudian kita dahului ucapannya. Tapi guru sampai selesai ngomong, baru kita boleh ngomong. Wala yatahaddats, dan seorang murid tidak boleh berbicara, ngobrol sama sesama siapapun itu, apalagi ngobrol sama semut. Ma'a ghairihi, kepada selain seorang murid, dan seorang murid tidak berbicara ma'a ghairihi, bersama selain muridnya. Wa syaikhu yatahaddats ma'ahu, sedangkan guru itu lagi ngomong kepada dia. Au ma jama'atil majlis, atau lagi ngobrol sama jamaah majlis. Misalnya nih, kita lagi di dalam musola. Kemudian guru itu lagi ngomong sama si murid tadi. Kemudian si murid tadi itu pandangannya tidak kepada guru, malah kepada temannya. Itu bagian daripada orang yang tidak berakhlak. Atau misalnya guru lagi ngomong, misalnya saya lagi ngomong sama Ustadz Muji.
Saya lagi ngomong sama Ustaz Muji perihal tentang pengajian, perihal tentang ilmu misalnya. Nah kemudian saya lagi ngobrol tentang ilmu itu, mungkin jamaah yang lain itu nggak tahu tentang perihal ilmu yang ditanyakan sama Ustaz Muji. Kemudian yang lain malah asik ngobrol berisik sana sini. Nah itu juga bukan bagian daripada akhlak yang bagus. Makanya terkadang beberapa majelis-majelis taklim yang ada di Jakarta ini, mohon maaf ya, ini selesai ngaji, tapi dimulai kadang-kadang begini nih, dimulai dari setelah baca maulid, kan mahlul qiyam ya, mahlul qiyam. Terkadang kesalahan kita itu setelah mahlul qiyam anak-anak hadroh bukan ikut ngaji di dalam majelisnya, ikut ngaji di dalam masjidnya, selesai mahlul qiyam keluar dia. Keluar ngerokok, ngerasa apa? Ngerasa tugasnya udah selesai. Itu enggak lebih afdol ngaji daripada sholawatan tadi yang kita pukul pakai hadroh. Masa ngajinya kita tinggalin tapi sholawatnya kita baca. Nah, itu yang kurang bagus. Jadi kalau misalnya selesai baca mahlul qiyam, udah anak-anak hadroh diem aja di majelis tersebut, dengerin sampai selesai. Selesai ngaji misalnya nih, guru udah nutup, misalnya mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi bermanfaat di akhirat, wallahu a'lam bishawab. Udah selesai, wallahu a'lam bishawab. Nah, misalnya nggak ada pertanyaan, ditutup dengan doa maulid. Setelah doa maulid kadang-kadang di beberapa majelis yang ada di Jakarta, ini makanan datang ke depan. Kan biasanya gitu, habis pengajian makanan datang ke depan. Guru satu dengan guru yang lain itu lagi ngobrol sambil makan. Ngobrol sambil makan, kemudian kita main hadroh. Akhirnya guru satu sama yang lain nggak jadi ngobrol. Karena kenapa? Keberisikan. Nah, akhir itu juga bagian daripada akhlak yang nggak bagus. Jadi kalau misalnya selesai majelis, kemudian guru itu lagi makan atau guru itu lagi ngobrol sambil makan, jangan kita main hadroh. Nah ini kesalahan yang kita itu nggak sadari. Nah mudah-mudahan kita bisa berubah dengan hal itu semuanya. Karena kenapa? Karena ketika saya juga ngerasa terganggu, dan saya melihat guru-guru saya juga ngerasa terganggu ketika lagi makan kemudian main hadroh. Akhirnya guru satu dengan yang guru yang lainnya itu ngerasa terganggu, dan akhirnya selesai makan pulang. Karena kenapa? Hadrohnya masih main, baca ya rahman rahimin. Kemudian baca lagi sholatun bisalamil mubin. Sholawat dibaca. Nah sholawat bagus. Akan tapi seyogianya kita juga harus melihat kondisi. Nah jadi kalau misalnya seorang guru lagi ngobrol dengan salah satu jamaah majelis atau lagi ngomong sama kita, maka itu kita jangan pernah ngobrol sama yang lain dulu, kecuali dengan izinnya. Silakan ngobrol-ngobrol, silakan. Hujan turun lagi ya? Nah, alhamdulillah dah. Basah-basahan kan kita kemarin. Nah, wal yakun dzihnahu, akan tapi hendaklah seorang murid dzihnahu, pikirannya, hadirun, selalu hadir. Pikiran itu selalu hadir di majelis. Fi jihati syekhi, pada arah seorang guru. Bihaitsu, dengan ukuran, idza amaruhu, apabila seorang guru memerintahkannya. Idza amarahu, apabila seorang guru memerintahkannya, bisyai'in, akan sesuatu, atau sa'alahu, seorang guru menanyakan an syai'in, terhadap sesuatu, atau asyara ilaihi, seorang guru mengisyaratkan kepada murid tadi, lam yuhwijuhu, tidak membutuhkan ilal i'adati, untuk kepada mengulangi sanian, kedua kalinya. Jadi kalau misalnya kita lagi berhadapan sama guru, itu kita harus siapin pikiran kita itu. Siapin pikiran kita
pikiran kita jangan sampai kemana-mana. Kan kadang ada orang melotot tapi pikiran kemana-mana. Itu kayak udah kayak ikan teri itu kalau kata guru saya. Ikan tuh kan nggak pernah kedip. Kapan ikan kedip itu? Ikan teri itu nggak pernah kedip kan kalau misalnya nggak pernah merem, melotot tapi pikirannya kemana-mana. Nah, kalau misalnya kita lagi di hadapan dengan seorang guru itu, kita harus hadirkan pikiran kita seukuran. Seperti apa? Kalau guru nyuruh dia sesuatu, itu nggak perlu ngulang kedua kali ya. Misalnya, tolong ambil air dong. Kalau misalnya kita ngucapin, hah, berarti itu pikiran kita lagi nggak di situ. Guru nyuruh ambilin air dong, matanya kepada guru, tapi pikirannya nggak kepada guru. Suruh ngambil air, hah? Nah itu berarti dia pikiran nggak lagi di situ. Atau seorang guru nanyain sesuatu, ente paham nggak? Apa? Itu berarti kan perlu ngulangin kedua kalinya. Nah itu berarti pikiran nggak di situ. Nah itu yang adab yang ke-11. Nah ini yang ke-12 nih sedikit, cuma beberapa baris doang. Wasani asyar, idza nawalahu syaikhu syai'an tanawalahu bil yamini fa in kana waraqatan yaqra'uha kafutiya au qissatin au maktubi syar'in wa nahwi dzalika nasyaraha thumma rafa'aha ilaihi wala yadfa'uha ilaihi matwiyatan illa idza alima aw dhanna ithara syaikhi lidzalika wa inna wala syaikhu kitaban awalahu iyyahu muhayyaan li fathihi wal qiraati fihi min ghairi ihtiyaji ila iradatihi ila idaratihi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-12, idza nawalahu syaikhu, apabila memberi seorang guru kepada seorang murid syai'an, akan sesuatu, tanawalahu bil yamini, maka seorang murid harus mengambilnya dengan tangan kanan. Jadi guru ngasih bok air kepada seorang murid, maka seorang murid itu harus ngambilnya dengan tangan kanan. Tangan kiri ngapain? Tangan kirinya begini nih, naruhnya di kayak nadahin tangan kanan. Ini biasanya di Jawa-Jawa kan begitu ya. Dia nggak cuma mengambil pakai tangan kanan doang, tapi akhlaknya itu lebih ditambahin lagi dengan mengisyaratkan tangan kiri itu seperti megang tangan kanan. Fa in kana waraqatan, maka apabila yang diberikan adalah waraqatan, sebuah lembaran, yaqra'uha, hendaknya murid tersebut membacanya. Kafutia, seperti tulisan fatwa, au qissatin, atau kisah, au maktubi syar'in, atau tulisan syariat, wa nahwi dzalika, dan selain daripada itu. Nih, jadi misalnya guru ngasih kitab ke muridnya. Guru ngasih kitab ke muridnya, ini kan lembaran ilmu nih. Nah, ketika gurunya tuh ngasih lembaran ilmu tadi, lembaran kitab tadi itu jangan langsung ditutup. Jadi guru ngasih terbuka nih, guru ngasih buka kitab ini. Nah, kemudian pas kita ambil langsung tutup, jangan. Tapi ambil dulu, kemudian kita tuh yaqra'uha, baca yang dikasih guru itu, baca. Ya, kalau misalnya kita nggak bisa baca, seakan-akan kita nggak baca lah. Misalnya
kita nggak bisa baca kitab kuning nih, ya udah kita melotot aja, oh ini nih, gitu. Nah, kemudian diapain lagi? Nasyaroha thumma rafa'aha. Dibuka lembaran tadi, kemudian diangkat begini, diangkat. Jangan yang dikasih sama guru, kitab dikasih sama guru, kemudian kita buka, emang kita buka, tapi nggak diangkat, taruh begini aja di atas paha, tapi diangkat begini, diangkat. Nah, kemudian wala yarfa'uha, dan jangan seorang murid tersebut mengembalikan ilaihi kepada guru matwiyatan dalam keadaan tertutup. Dalam keadaan tertutup. Nah, ini contohnya kayak gini nih, contohnya. Kalau misalnya guru ngasih kita kitab, kemudian kita itu suruh balikin lagi kitabnya guru kepadanya, maka jangan dalam keadaan tertutup kitabnya. Kalau kitabnya dalam keadaan terbuka, maka harus balikin dalam keadaan terbuka. Illa, kecuali idza alima, seorang guru telah mengetahui, seorang murid telah mengetahui, au dhanna, atau berprasangka, itharu syekhi, lidzalika, guru tersebut ngasih isyarat suruh tutup, itu nggak masalah. Kalau misalnya guru tadi tuh nggak ngasih isyarat, nggak ngasih nggak ngasih tanda-tanda suruh tutup, jangan tutup. Kalau guru ngasih kitab dalam keadaan terbuka, kemudian diminta lagi kitab tersebut, balikin lagi dalam keadaan terbuka. Ini kalau misalnya lagi di majelis kan pasti kitab itu terbuka. Jangan misalnya nih kita lagi ngaji, guru lagi ngaji baca kitab, kita megang kitab nih di depan kita ada kitab, tapi nggak dibuka kitabnya. Nah, itu nggak bagus namanya, nggak bagus. Nah, wa inna walahu syekhu, dan apabila seorang murid memberikan kepada seorang guru kitaban akan suatu kitab, awalahu iyahu, maka memberilah kepada seorang guru tersebut kitabnya muhayyaan, dalam keadaan siap, li fathihi, untuk dibuka, wal qiraati fihi, dan untuk dibaca, min ghairi ihtiyajihi, tanpa seorang guru membutuhkan, ila idaratihi, mencari-carinya. Jadi misalnya contoh, ini bahasa Syekh Hasyim Asy'ari agak susah nih kita kalau misalnya diperintilin satu-satu. Misalnya contohnya, pas lagi mau buka kitab, guru ini lupa halamannya, maka seorang murid itu hendaklah memberikan kepada seorang guru, misalnya guru, tolong dong ini bukain, cariin kitab, sampai halaman berapa kitab. Nah, cariin, kemudian halaman 39, balikin lagi kepada seorang guru, itu dalam keadaan kitab terbuka, dan kita tunjukin di sini guru, batasannya di sini guru. Jangan misalnya nih guru, tolong cariin, kemudian kita cuma ngelipat doang, ditutup kitabnya, dikasih ke guru, nih guru, itu yang udah dilipat, itu nggak bagus. Jadi kalau misalnya gurunya minta dicariin dengan kitabnya, itu kita nunjukin tanpa si guru tersebut membutuhkan nyari-nyari lagi halaman berapanya gitu. Jadi udah siap kitab itu dibaca. Atau misalnya gini, contohnya, kalau misalnya ketika itu waktu saya di pondok, ini Kiai Supran Ma'mun itu kan ngaji kitab Riyadhus Shalihin, dan beliau itu beberapa minggu itu nggak ngaji, nggak ngajar. Kemudian nanya kepada muridnya, sampai halaman berapa kita? Nah, muridnya itu, santrinya itu langsung berdiri, kemudian bawa kitab dia, nunjukin kepada kiainya. Ini kiai hadis kesekian. Dibukain sama si murid tadi, dibukain sama santri tadi, dibukain halaman berapanya, hadis keberapanya, dan begitu contohnya. Nah, itu adalah salah satu yang kita bahas, salah dua yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia akhirat. Jika ada pertanyaan, persilakan.